Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pria yang jasadnya terkubur di lantai dapur rumah korban di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi masih mendalami motif pelaku yang merupakan seorang tukang kebun. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Rifki Nafis dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat pagi Rifki, bagaimana kronologi pengungkapan dari pelaku ini? Selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Memang sebelumnya pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku dari pembunuhan seorang pria berinisial DH yang kemudian jasadnya dikubur di lantai dapur di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Yang mana memang pelaku diketahui adalah seorang tukang kebun yang biasa membantu warga perumahan terkait dengan permintaan-permintaan yang diminta oleh warga tersebut dan ditangkap di kawasan Cianjur. Dan saat ini kondisi TKP dari pembunuhan tersebut masih dibatasi oleh garis polisi dengan kondisi perumahan yang memang masih cukup sepi. Dan terkait dengan hal tersebut, memang usai penangkapan ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif-motif selanjutnya yang masih dicoba untuk diungkap, yang mana untuk sejauh ini berdasarkan keterangan terakhir pelaku yang berinisial I melakukan pembunuhan atau aksinya tersebut lantaran upah kerjanya yang sebesar 300.000 tidak kunjung dibayarkan oleh korban. Dan hingga saat ini pun pihak kepolisian masih memeriksa tubuh dari korban yang kini tengah dibawa di Sartika ASI untuk mengetahui penyebab pasti dari kematian korban tersebut. Dan terkait kronologisnya, memang pembunuhan ini dilakukan tersangka terhadap DH setelah adanya laporan dari warga yang mengatakan korban berinisial DH ini hilang selama 3 minggu dan dilaporkan pada 30 Maret 2024 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang merupakan tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan Polsek Cililin juga Polda Jawa Barat yang melakukan serangkaian penyelidikan. Dan kemudian polisi mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada dugaan terjadinya pembunuhan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka yang dilakukan oleh pelaku berinisial I. Dari pemeriksaan polisi tersebut, pelaku I ini akhirnya mengakui perbuatannya dengan motif yang disampaikan adalah sakit hati lantaran uang upah kerjanya belum kunjung dibayar selama 2 hari. Dan kini pun I yang menjadi pelaku ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 338 dan atau 340 KUH pidana. Dan berdasarkan keterangan dari masyarakat, memang pelaku ini merupakan seorang yang kerap membantu membersihkan rumah ataupun kebun dari warga di perumahan CBI Bandung Barat ini, dan mana memang pengakuan warga tidak menduga bahwa pelaku akan melakukan aksi keji tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, sebelum melakukan pembunuhan memang pelaku I ini sempat melakukan penganiayaan dengan menggunakan benda tumpul, namun akhirnya korban meninggal dunia. Dan untuk menutupi aksinya tersebut, pelaku menggali tanah sedalam 50 cm yang kemudian korban ataupun jenazahnya dimasukkan ke dalam sebelum kemudian ditutup dengan keramik. Namun pada saat pemeriksaan memang awalnya tidak ditemukan kecurigaan terkait dengan aksi penguburan yang dilakukan oleh pelaku. Tapi setelah melihat dengan seksama ada beberapa bukti-bukti di dalam rumah yang mengarah kepada perbuatan menutupi pembunuhan tersebut yang dilakukan I. Seperti salah satunya berdasarkan kesaksian warga di sekitar sudah mulai terciumnya bau, kemudian juga ada potongan spray kasur yang kemudian dicurigai menjadi alat pengikat ataupun penutup jenazah korban yang kemudian dikubur dan ditemukan di kedalaman 50 cm. Meskipun saat ini pihak kepolisian juga masih mencoba melakukan pendalaman terkait motif lain karena memang pelaku tidak hanya membunuh namun juga mengambil barang-barang berharga seperti sertifikat rumah, 2 unit motor dan juga sebuah handphone. Namun masih ada potensi alasan lain sehingga memang perlu dilakukan pendalaman motif. Sebelumnya juga pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan masih menunggu untuk melakukan rekayasa kejadian. Dan hingga saat ini kami melaporkan pun
pihak kepolisian masih melakukan proses itu dan kami masih menunggu informasinya. Yang mana berdasarkan keterangan warga juga pada saat pihak kepolisian datang dan juga memeriksa TKP ini memang mengakibatkan rasa penasaran dari masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar perumahan sehingga memang membuat kerumunan yang cukup besar ataupun banyak dari masyarakat yang akhirnya menumpuk ataupun menjadi lautan manusia sambil menunggu proses di TKP tersebut. Dan memang korban ini diketahui tinggal hanya seorang diri di rumah sehingga pada saat kejadian pembunuhan tidak banyak yang mengetahui pastinya seperti apa karena meskipun dikatakan korban sempat dianiaya dengan menggunakan benda tumpul namun tidak ada kok warga yang mengaku mendengar suara seperti suara jeritan ataupun perlawanan dari korban sehingga memang tidak mengetahui ataupun mencurigai kejadian tersebut. Ditambah lagi pelaku memang dikenal sebagai sosok orang yang suka membantu warga di sekitar sehingga memang mengurangi rasa kecurigaan tersebut. Dan kalau kita perhatikan saat ini kondisi TKP ataupun rumah korban masih dibatasi oleh garis polisi yang mana memang kondisinya masih sangat terbatas aksesnya di mana tidak ada yang diperbolehkan sebetulnya untuk mendekati apalagi memasuki rumah tersebut. Namun memang setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian dari tim gabungan Polda Jabar berhasil menemukan pelaku yang sebelumnya dikatakan melarikan diri ke wilayah Cianjur dan saat ini tengah ditahan dan dimintai keterangan. Dan untuk sementara demikian, Jason, kembali ke Anda di studio. Ya, Rifki, Anda tadi mengatakan juga bahwa saat ini jenazah sedang diperiksa atau didalami oleh pihak kepolisian. Apakah sudah ada informasi terkini terkait dengan hasil pemeriksaan jenazah tersebut? Dan mungkin apakah nantinya pihak kepolisian akan merilis secara resmi terkait dengan motif dan juga hal-hal terkait dengan kasus ini? Iya, Jason dan juga pemirsa, memang bila nanti pemeriksaan sudah selesai, tentunya pihak kepolisian akan melakukan rilis informasi terkait dengan kronologis dan juga penyebab kematian dari korban di Kabupaten Bandung Barat ini. Namun hingga saat ini kami melaporkan proses pemeriksaan dari tubuh ataupun jenazah korban ini masih dilakukan di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung dan masih menunggu hasil ataupun keterangan lengkap dari pihak kepolisian. Yang mana memang sebelumnya dikatakan berdasarkan keterangan terakhir sementara dikatakan korban meninggal akibat benturan dari benda tumpul yang juga dilakukan oleh pelaku I yang sebelumnya menganiaya korban namun ternyata hingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia dan kemudian untuk menutup aksinya pelaku mengubur korban di lantai dapur rumahnya sendiri di Bandung Barat ini yang kemudian dilapisi ataupun ditutupi bagian atasnya dengan keramik untuk menghilangkan rasa kecurigaan. Hal ini karena memang diketahui pelaku sendiri sering melakukan perbaikan rumah di sekitar perumahan warga sehingga memang kondisi rumah pada saat setelah pelaku menguburkan jenazah itu dalam kondisi rapi dan tidak mengundang kecurigaan dari pihak keluarga yang dikatakan sebelumnya juga sudah melaporkan dan datang ke rumah untuk memeriksa. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Rifki Nafis atas laporan langsung Anda dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.